utara THR. Di Perakon THR Jalan Ireda. Oh, Jalan Ireda, ya. Oke, teater Sima ya. Oh, teater kita dulu di sana. Ada kelompok teater kita namanya di sana dulu ya. Oke. Sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Erik ya. Sekarang saya minta untuk kelompok Zawi kita dengar nada-nada Madura. Dong. Pak Zawi ini selalu kalau ketemu saya, Cak, anakku loro, wetengi loro. Wong Madura cara Jawa kan. Keliru, keliru. Anakku loro. Anakku sing nomor loro. Wetengi loro sebab mangane radiator. Karena aslinya Pak. Karena anak yang kelas 2 itu sakit, dilaporkan sama gurunya, maksudnya minta izin. Pak guru, nggih, wonten napa Pak? Iku anakku sing kelas loro wetenge loro. Kok saged Pak? Lho iya wong mangane radiator. Nah ini mau ketawa atau mau dengar saya? Wah, mangani akih meneh. Tapi ojo kuatir Mas Guru. Mungkin wis mlebu, engko sore tak gawe nyang Israel. Lho, Israel itu tebih Pak, niku ora Timur Tengah. Enggak, iki sing cedhaki Wonokromo. Ternyata RSAM. Ya sudah. Pokoknya gini, kita dengarkan, kita serahkan sebenarnya sama beliau. Tapi saya punya permintaan khusus di tengah-tengah atau di awal atau di akhir dibacakan puisi beliau yang sangat indah mengenai ibu, supaya kita semua tidak terlepas dan tidak tercerabut dari akar sejarah dan kebudayaan kita. Tapi monggo Pak Zawi, saya kira di tengah sini Pak Zawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya tidak ingin tertawa karena sangat capek ya, tadi dari Jakarta terlambat dan pinjam mobil itu jam 12 harus pulang, ternyata jam 1 belum pulang. Yang punya mobil saya mohon maaf, dan yang punya mobil itu kebetulan kawin dengan anak saya. Orang Kalasan. Jadi menantu saya itu orang Kalasan, jadi tak mungkin dia bisa mengatakan anakku sing kelas loro tenggi. Stop dulu ya. Senyumnya sudah bagus, ketawanya bagus. Tapi malam ini malam yang indah. Walaupun capek saya datang ke sini ingin ketemu dengan wajah-wajah yang ceria. Wajah-wajah yang setiap hari 5 kali disirami dengan air wudhu. Wajah-wajah yang mendaftarkan diri untuk masuk surga. Dan pada malam ini kumpul di sini mendengarkan teguran dari Allah, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Allah yang manakah yang kamu dustakan? Jadi kenapa sampai Allah berkali-kali menegur supaya kita ini menjadi orang yang bersyukur. Kita lahir di Indonesia, minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan beras dan buah-buahan di Indonesia menjadi daging kita. Dan bila tiba saatnya kita bersujud di atas bumi Indonesia adalah sajadah kita. Dan bila tiba saatnya kita mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia.
Saya tidak akan banyak bicara. Berarti kalau saya sudah, ya saya mau lapor ini kepada Cak Nun. Saya habis ini ya agak sakit saya sebenarnya. Kenapa? Karena sejak tadi ingin lenceng. Saya gimana? Ini pengalaman selama hidup saya, hampir setiap bulan ada 4-5 kali baca puisi. Ini saya baca puisi sambil menahan kencing. Tapi kita lupakan kencing. Kita lupakan kencing, saya sudah melupakan. Jadi mulut mengucap tapi hati sudah lupa sama kencing. Saya merasa berbahagia sekarang karena bersama-sama telah membaca surat Ar-Rahman. Dan itu ada dalilnya yang sangat indah. Ketika kita baca Al-Quran berarti kita sudah bertemu dengan Allah. Karena dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man aroda ayatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Sopo-sopo wong sing pengen matur marang Gusti Allah moko mocowo Al-Quran. Siapa yang ingin bicara dengan Gusti Allah, bacalah Al-Quran. Dan kita baca Al-Quran berarti bicara dengan Allah. Dan yang mendengarkan percakapan kita tidak lain adalah Allah. Adakah mulut yang lebih indah dari baca Al-Quran? Karena itu sebenarnya Cak Nun ini nyindir jenengan. Ya, nyindir artinya nyindir, memberi nasihat supaya jenengan baca Al-Quran tidak pada waktu acara ma'iyah atau acara apa ini? Acara mengucapkan syafaat saja di rumah jenengan masing-masing, hendaklah dihiasi dengan Al-Quran. Kalau rumah sampean dihiasi dengan Al-Quran, suami istri laksana 2 butir embun dari ufuk yang berlainan yang bersatu dalam sekuntum mawar. Akhirnya yang terjadi adalah suami istri misakon ghalidh. Perjanjian yang indah, perjanjian yang berat. Suami bukan pujaan, istri bukan idaman. Suami istri teman berjamaah dalam mengagungkan Allah. Istri tersenyum terhadap suami menjadi sedekah. Istri memasak untuk suami menjadi amal soleh. Suami datang memberikan senyuman menjadi sedekah. Alangkah indahnya. Bahkan suami ketika pergi, dia pasti pamit kepada istrinya. Sebagaimana Cak Nun pamit kepada Mbak Novia. Makanya saya mewakili Cak Nun. Novia cintaku. Kawai kok. Novia cintaku. Kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran. Kalau senyummu sudah membias pada hatiku, jangan larang aku hanya setia dan rindu padamu. Kita mencoba bukan hanya rindu istri, saya juga rindu istri. Kita semua meninggalkan. Saya kan sama dengan Cak Nun, sama-sama jarum super, jarang di rumah, suka pergi. Dan tambahan lagi, saya sekarang punya gelar profesor, Cak Nun. Profesor Pertolan Pemuda Ansor. Ini agak sungguh, siapa yang tertawa berarti menyakiti hati saya. Coba ini sungguh saya mau baca puisi tentang Rasulullah. Karena apa? Semoga wajah-wajah jenengan yang sudah berwudu nanti akan bertatap muka dengan wajahnya Rasulullah. Ya Nabi, salam padamu. Ya Rasul, salam padamu.
kekasih, salam padamu, sholawat selalu untukmu. Jikalau cinta kepada Nabi, bacalah sholawat kepada Nabi. Kalau Allah tak ngutus Nabi, gelaplah jiwa, gelaplah hati. Nabi Muhammad utusan ilahi, wajahnya jernih berseri-seri. Kalau tersenyum bertemu insan, terhapus sedih dan kesusahan. Akhlak Nabi bagai bunga-bungaan, harum semerbak tiada tandingan. Wahai Nabi, wahai junjungan, kami senang mengikut Tuhan. Ya Allah, ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati, di alam akhirat nanti izinkan kami bertemu Nabi. Ya Allah, ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati, di alam akhirat nanti izinkan kami bertemu Nabi. Kalau jenengan bertemu dengan Nabi, insya Allah akan bertemu dengan ayah ibumu, akan bertemu berkumpul dengan kakekmu, akan berkumpul dengan putra-putramu, karena syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lanjutkan sekaligus mau pamit sebuah puisi berjudul Ibu. Saya mohon jenengan semua ini mendengar, tapi terkenang dulu kepada ibu, bagaimana dulu jenengan dilahirkan, dikandung, jenengan kencing, ibu tidak marah. Kita mengeluarkan kotoran, ibu tidak jijik kepada kotoran kita. Nah, sekarang suara saya ini hanya media. Jadi sebenarnya yang bicara dengan ibu bukan saya, tapi jenengan kepada ibunya masing-masing. Karena saya yakin semua merasa putranya ibu. Jadi sekarang mengaku dulu kepada Allah, saya pimpin dulu, ikut saya dulu. Ya Allah, ya Allah, malam ini saya mengaku, bahwa saya putra ibuku. Ibu. Tidak usah ikut. Ya, saya ulang lagi. Ya, langsung saya baca itu. Jadi ketawanya dicabut dulu. Nanti Allah mendengarkan ucapan Anda, ya pengakuan Anda. Ya Allah, malam ini saya mengaku, bahwa saya putra ibuku. Ibu, kalau aku merantau lalu datang musim kemarau, sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama neranting, hanya mata air matamu ibu yang tetap lancar mengalir. Ibu, kalau aku merantau, sedap kopior susumu dan ronta kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan memutihkan sari-sari kerinduan. Karena hutangku padamu ibu tak kuasa ku bayar. Ibu adalah gua pertapaanku, dan ibulah yang meletakkan aku di sini saat bunga kembang menyemerbak bau sayang. Ibu menunduk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk meskipun kurang mengerti. Ibu, bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh. Tempatku mandi, mencuci lumut pada diri. Tempatku berlayar, menebar pukat dan melempar salut. Lokan-lokan, mutiara dan kembang laut, semua bagiku. Ibu, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan, namamu ibu yang kan ku sebut paling dahulu, lantaran aku tahu engkau ibu
dan aku anakmu. Kalau aku berlayar lalu datang angin sakau, Tuhan yang ibu tunjukkan sudah ku kenal. Ibulah itu bidadari yang berselendang biang lala, sesekali datang padaku menyuruhku menulis langit biru dengan sajaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zawi, thank you very much. Kita bawakan lagu yang dulu ditransfer Pak Zawi, Sholatun, ya, bareng-bareng semuanya. Yang biasa dibawakan Mbak Nia. Mbak Nia dulu diajari lagu itu oleh Pak Zawi di ruangan situ dulu. Itu sekian tahunnya lalu, Setiron Madani. Dan itu saya yang mengarang lagu itu.
Terima kasih Pak Dawi. Silian and Zainab, you are free to stay or free to leave. We love you very much, Pak Dawi. Tolong diantar ke toilet. Di sebelah sana aja, di dalam aja Pak Dawi. Di dalam. Terima kasih Pak Dawi, Masya Allah. Insya Allah Kiai Kanjeng juga sedang diatur untuk datang ke dusun beliau di Tang Batang. Tang Batang apa ya Pak? Nggak tulisannya Batang-Batang, tapi macamnya Tang Batang ya Om. Tang Meteng lah. Oke, tapi aku nggak bisa tutupkan ke imam ya. Thank you, Surya. Thank you. Terima kasih. Wah, hai. Bisa gitu. Hai, jamaah. Yuk kita ciptakan yuk. Ya nak mak iya. Mak iya. Sini ya, ya. Ayo ya. Be. Terus. Yes, mudah-mudahan berdiri. Asyik. Oke teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Mas Agung, saya minta tolong paling tidak teman-teman supaya tahu flashback bahwa tahun 80-an awal, tahun 70-an itu hampir nggak bisa dijumpai orang pakai jilbab. Ya, waktu itu orang masih pakai kerudung. Nah kemudian muncul pergerakan-pergerakan Islam di kampus. Muncul yang pertama itu bersamaan Salahuddin, Jamaah Islam Salahuddin dan Jamaah Salman di ITB, Salahuddin UGM dan ITB. Itu aktivisme pertama, diskusi Islam kampus dan gerakan-gerakan Islam kampus. Sebelum itu sudah lahir gerakan kelompok diskusi yang sampai sekarang marak di mana-mana. Kelompok diskusi yang pertama lahir di Indonesia adalah kelompok diskusi Sabtu, ya, itu Mas Fanani, Toyibi, Halim Hadi, dan beberapa teman yang segenerasi pada waktu itu. Nah, kemudian karena saya, Mas Agung dan semua ikut bantuin UGM untuk menyemarakkan dan memberi energi kepada pergerakan Islam di kampus. Awalnya saya membaca puisi Lautan Jilbab secara solo. Jadi saya baca puisi dan saya kira penonton-penonton kita pada waktu itu rekor-rekor. Ketika baca puisi Lautan Jilbab itu, ketika itu penonton bisa sampai di depan gelanggang saja sekitar 8 ribuan. Ketika Mas Agung kemudian setahun kemudian kira-kira membuat drama besar yang berjudul Lautan Jilbab, itu saya kira masih tercatat sebagai rekor penonton terbanyak dari seluruh peristiwa teater yang ada di Indonesia, yaitu ketika main di stadion di Madiun, Stadion Wilis Madiun, dan sebelum itu di pesantren Gontor, itu penontonnya 35.000 untuk sebuah pementasan teater. Dan insya Allah segala sesuatu yang sifatnya rekor yang berasal dari Islam insya Allah tidak akan dicatat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi tidak akan, jadi Mas Agung nggak akan masuk buku catatan sejarah teater. Karena apa? Karena ada hubungannya sama Islam. Kalau Islam itu sudah pasti hebat sehingga tidak perlu dicatat kehebatannya lagi. Gitu. Apalagi yang mencatat rekor sekarang adalah Muri. Nah, kita Muri itu kan berbeda pendapat. Kalau Muri yang di Semarang itu kan yang mencatat rekor-rekor, padahal tahunya Jijit, Joko, sama Kiai Kanjeng. Muri itu sing nyanyi mobil tua, gitu. Ini jenenge Muri. Kalau mobil tua, ini dramernya Gus-Gus. Oke, teman-teman sekalian, Mas Agung tolong entah bagaimana, terserah Mas Agung bercerita atau bagaimana.
Bahkan beliau juga punya harapan-harapan ke depan. Pernah bilang sama saya akan bikin film Kolosal Lautan Jilbab bersama El Manik kalau tidak salah. Tapi monggo, itu tercapai atau tidak, itu kita hanya bisa berharap kepada Allah. Dan bahwa suatu hari ternyata itu terkabul, kita tidak kaget dan bersyukur. Seandainya tidak terkabul juga memang sudah terbiasa tidak terkabul. Harapan-harapan kita di muka bumi ini gitu. Lah monggo, moga-moga Mas Agung saya persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.